Baik, sebelum kita memulai ke topik hari ini ya, betul kita mesti meneruskan dulu untuk topik yang minggu lalu. Eh, kita kan harusnya di minggu lalu itu membahas mengenai asumsi dari normalitas sisaan dan juga membahas terkait konsep dari pencilan, teman-teman ya. Nah, sebelumnya saya mau ini dulu meralat ya pada tabel rangkuman. Nah, ini adalah PowerPoint yang lama ya. Jadi kemarin dibuatnya adalah untuk membuat grafik sisaan menyebar normal yang menjadi sumbu X itu adalah data nomor sisaan yang terurut. Sumbu Y-nya itu adalah skor normal gitu ya. Sedangkan di dalam prosedur pengujiannya atau pembuatan gambarnya di sini nomor 5 kalau kalian perhatikan antara sisaan, jadi bukan nomor urutnya ya, tapi sisaan di sumbu X ini adalah sisaan yang terurut dengan skor normal gitu. Dan di gambar yang kita buat kemarin, itu gambarnya menggunakan informasi yang di tabel. Jadi yang menjadi sumbu X itu adalah seperti ini ya. Yang menjadi sumbu X itu adalah si nomor urut sisaannya. Sedangkan yang ada di sumbu Y-nya itu adalah skor normal. Nah, yang tepat adalah sebagaimana yang ada di prosedur membentuk grafik normal. Jadi harusnya yang di sumbu X itu adalah sisaan yang terurut, teman-teman ya. Jadi sisaan yang terurut, baru yang sumbu Y-nya tetap skor normal. Mengapa? Karena kalau di sumbu X-nya itu adalah nomor urut sisaan, maka yakin bahwa nanti apapun datanya begitu ya, grafiknya akan cenderung sama seperti ini, mirip gitu ya, pola datanya tuh mirip sekali gitu. Karena apa? Karena dia sumbu X-nya itu menyatakan nomor urut, jadi sumbu X-nya itu akan sama semua bagi semua data. Ya, dan skor normal itu kan diurutkan berarti dari terkecil sampai terbesar ya. Jadi otomatis dia akan naik grafiknya, begitu ya. Jadi itu yang direvisi ya. Nanti saya share ulang PowerPoint-nya. Di sini di PPT yang sama sudah saya perbaiki untuk di part normalitas datanya ya. Jadi di sini sudah saya ganti nilai sisaan yang terurut, sumbu X-nya ya. Kemudian di gambar plotnya juga seperti ini. Ya, jadi walaupun masih mirip ya, tetapi untuk beberapa data ketika plotnya dirubah, sumbu X-nya itu menjadi berubah begitu. Nah, ini yang tepat ya, sisaan terurut dan Y-nya adalah skor normal. Seperti itu. Jadi teman-teman yang kemarin sudah mengerjakan, terima kasih ya. Teman-teman sudah berlatih begitu. Nah, sekarang kita akan mencoba meneruskan materi yang ada di pertemuan kemarin dulu terkait dengan pencilan. Jadi saya gunakan PowerPoint yang baru ya. Perbedaannya hanya di sini saja. Nah, ingat bahwa teman-teman ya regresi diagnostik ini artinya kita mencoba mendiagnostik gitu ya, menganalisis begitu ya. Apakah model regresi yang sudah kita peroleh itu sudah bisa digunakan di lapangan atau belum ya dalam membuat kesimpulan, dalam membuat prediksi dan lain-lain. Syaratnya dia bisa digunakan adalah jika seluruh asumsi dari regresi linear itu terpenuhi. Ya, jadi kita di sini ingin memastikan sebetulnya apakah model regresi itu bisa kita gunakan dengan cara menganalisis satu persatu asumsi dari regresi linear ini. Ya, jadi kita berbicaranya sekarang berdasarkan metode grafik. Nah, minggu lalu kita sudah belajar ya menggunakan gambar normalitas begitu. Kemudian sekarang kita akan coba masuk ke topik pencilan. Jadi harusnya pencilan ini di akhir ya setelah asumsi semua regresi terpenuhi atau tidak, nah baru kita bahas pencilan. Tapi tidak apa-apa karena di RPSC ini pencilan dulu baru nanti uji homogenitas dan uji sisaan saling bebas. Kenapa kita harus memeriksa pencilan, teman-teman? Kita dahului dari definisi pencilan. Nah, pencilan itu adalah pengamatan yang nilai mutlak sisaannya jauh lebih besar daripada sisaan-sisaan lainnya. Ada yang mengatakannya sebagai extreme value ya atau nilai ekstrim gitu. Ketika ini kita punya di dalam data kita, teman-teman, kita harus
periksa ya. Karena tidak semua pencilan itu merupakan hal buruk. Ya, jadi bisa saja sebetulnya ya, dia itu sebetulnya merupakan fenomena yang terjadi yang memberikan informasi gitu ya bahwa bisa jadi ini merupakan sesuatu hal yang baru. Jadi pencilan itu tidak selalu sifatnya buruk begitu. Kalau dibuat di plot gitu ya, maka pencilan itu titiknya dibuat scatter plot ya. Titik dari pencilan itu akan jauh posisinya dibandingkan dengan titik amatan yang lain. Jadi kalau misalnya saya punya sumbu X dan sumbu Y, lalu kita buat scatter plot misalnya, ternyata ada satu nilai di sini sendiri misalnya. Nah ini bisa jadi terindikasi suatu pencilan. Nah, untuk menghilangkan subjektivitas, apakah dia itu merupakan pencilan atau bukan, begitu. Nah, saya di sini mengambil referensi dari buku Samprit yang bisa kita gunakan ya sebagai ukuran ya untuk melihat apakah amatan tersebut merupakan pencilan atau bukan, seperti itu. Nah, karena kita berbicara regresi, maka kita punya variabel atau peubah respon dan juga peubah prediktor begitu. Nah, cara mendeteksinya apakah data tersebut merupakan pencilan atau tidak, pertama adalah kita bisa buat scatter plot. Ya, scatter plot ini dibuat antara sisaan yang sumbu X-nya begitu ya, dengan nilai dugaan respon pada sumbu Y. Jadi X-nya adalah sisaan, sedangkan sumbu Y-nya itu adalah si Y topiknya begitu. Nanti kita lihat kira-kira ketika ada nilai sisaan yang sangat besar gitu ya, atau letaknya sangat jauh dari garis regresi, maka dia bisa terindikasi sebagai pencilan ya. Kemudian cara yang kedua adalah dengan cara menghitung nilai sisaan yang terbakukan atau disimbolkan dengan RI. Kalau sisaan yang biasa kan simbolnya EI ya teman-teman ya. Kalau sisaan yang terbakukan itu simbolnya adalah RI. RI ini diperoleh dari mana? Dari setiap sisaan itu dibagi dengan simpangan baku seluruh sisaan. Sesuatu yang dibakukan itu tinggal dibagi dengan simpangan baku teman-teman ya. Nah nanti kita lihat nilai setiap sisaan yang dibakukan ini, nilai mutlaknya ya itu jika lebih besar dari 2 maka disebut pencilan. Kenapa lebih besar dari 2? Jadi maknanya adalah ketika RI itu adalah EI dibagi sigma gitu ya, atau S atau simpangan baku, maka ketika residual itu sudah lebih besar dari 2 kali simpangan baku sisaan tersebut, maka itu sudah sangat jauh posisinya gitu. Jadi dia bisa dikatakan dengan pencilan ya. Nah, ada pun cara lain untuk mendeteksinya adalah dengan menghitung nilai leverage. Ya, leverage ini biasa juga disimbolkan dengan HII. Leverage bisa kita peroleh dari mana? Dari hasil matriks hat. Ya, ada yang disebut sebagai matriks hat. Nah, ini teman-teman. Matriks hat itu adalah perkalian dari matriks X dengan X transpose X inverse dikali dengan X transpose. Nah, ketika unsur diagonalnya itu kita ambil, maka dia menjadi leverage. Jadi kalau kita punya sebanyak 25 data, maka leverage ini atau matriks hat ini akan diperoleh sebesar 25 kali 25 ukurannya. Nanti yang menjadi diagonal itu sebanyak 25 ya, itu menjadi leverage untuk setiap observasi. Misalnya leverage untuk data pertama, maka ambil diagonalnya di H11, karena I-nya adalah 1. Ketika data ke-10, berarti untuk unsur diagonal, di posisinya adalah baris ke-10, kolom ke-10, gitu ya. Kalau nanti mencari leverage di data yang ke-25, berarti ambil di unsur diagonal matriks ini ukurannya yang ke-25, baris 25, kolom 25. Seperti itu. Di sini ada perhitungan manualnya, tapi kita tidak akan, maksud saya hanya menunjukkan contohnya saja ya, tapi nanti kita coba ambil dari software saja begitu. Karena kalau manual akan lama sekali untuk mengambilnya. Nah, ketika nilai leverage ini teman-teman itu lebih besar dari 2 dikali P per N, di mana P itu adalah K plus 1, di mana K itu adalah banyaknya X, ya, maka data tersebut, si leverage ini akan
termasuk ke dalam pencilan. Gitu ya. Jadi ini adalah 3 cara untuk kita mendeteksi apakah si data tersebut pencilan atau bukan. Dan perlu diingat bahwa dari satu cara dengan cara lain itu bisa menghasilkan keputusan yang berbeda. Mungkin pada saat berdasarkan metode RI, dia bukan merupakan pencilan, tapi bisa saja berdasarkan leverage dia merupakan pencilan atau sebaliknya. Sebetulnya kalau nilai tersebut betul-betul ekstrim, maka dalam scatter plot saja bisa sangat terlihat teman-teman ya. Tapi terkadang kembali lagi kalau via visual itu setiap orang bisa berbeda-beda begitu ya. Nah, nanti kita coba lihat berdasarkan data yang kita punya. Nah, setelah itu pertanyaannya kan gini, Bu, kalau ada pencilan, apakah kita harus mempertahankan data tersebut atau sebaiknya dibuang gitu ya? Nah, hati-hati ketika misalnya kalian akan membuang data tersebut. Ketika misalnya teman-teman, ya, data tersebut kita buang dari data kita. Ternyata hasil analisis regresi kita yang sebelumnya itu menjadi jauh lebih buruk. Bisa dilihat dari misalnya nilai R-square-nya. Ya, ternyata buruk sekali nilainya, jadi turun drastis gitu. Maka data itu jangan dibuang gitu. Ya, ketika data tersebut ya berpengaruh gitu ya, penghapusannya berpengaruh dan menyebabkan perubahan hasil tadi ya dalam kecocokan modelnya, maka dia disebut sebagai amatan yang berpengaruh gitu. Saking berpengaruhnya begitu ya, maka jangan dibuang. Begitu pula sebaliknya ya. Ketika misalnya tadinya model regresi kita tuh buruk ya, R-square-nya di bawah 20% misalnya. Tapi ketika nilai amatan yang kita sangka itu adalah pencilan kita hapus, ya. Ternyata hasil analisis regresi kita itu jadi jauh lebih baik. R-square-nya jadi 90% misalnya, kemudian yang X-nya tadi tidak berpengaruh, menjadi berpengaruh, ya artinya membawa kebaikan lah dalam kecocokan modelnya, gitu, dalam lack of fit-nya, berarti data tersebut juga tetap merupakan data amatan berpengaruh. Nah, kalau dihapus memberikan hasil yang lebih baik, ya itu tidak masalah. Ya. Tetapi misalnya, kita punya data yang sudah kita prediksi dia merupakan pencilan, dan berdasarkan pengukuran sebelumnya dia pencilan. Nah, misalnya hasil analisis regresi kita itu awalnya R-square-nya adalah 60% ya. Terus ketika data tersebut kita hapus, R-square kita menjadi 62%. Kalau kalian kira-kira akan menghapus atau tidak menghapus data tersebut? Awalnya 60% nih R-square-nya. Terus saya hapus datanya. Naik R-square-nya jadi 62%. Kalian hapus atau enggak datanya? Dihapus, Bu. Dihapus. Kenapa dihapus, Adita? Karena tadi R-square-nya naik kan, jadi lebih bagus berarti. Walaupun naiknya cuma 2%. Nah, oke. Kalau yang lain, ada yang punya pendapat? Sama Ibu. Sama, Septi sama. Ada yang nggak mau menghapus datanya? Tidak ada, mau dihapus semua. Saya yang tidak akan menghapus datanya. Ya, karena bagi saya 60 dan 62% itu tidak terlalu signifikan bagi saya. Ya, jadi data tersebut menurut saya tidak masalah tetap dipertahankan. Kalau dia menjadi Biasa aja, Pak. Soalnya naik masuknya diskusinya doang ke depan bisa lebih dari berangkat. 10% bagi saya, nah itu baru bisa dipertimbangkan teman-teman ya. Jadi kalau hasil analisisnya tidak berbeda drastis begitu, saran saya tetap dipertahankan. Kenapa? Karena kalian bayangkan, misalnya untuk melakukan analisis regresi itu kalian dapat data primer. Kalian pergi ke lapangan, ngambil data sendiri ya, dengan sumber daya yang kalian miliki. Nah, itu sayang sekali kalau datanya harus ada yang dibuang sebetulnya. Jadi walaupun naik 2%, tapi melihat usaha yang sudah dilakukan untuk collecting data, bagi saya sah-sah saja kalau tidak dibuang data tersebut. Ya, jadi sebetulnya keputusan nanti apakah pencilan tersebut akan kalian buang atau tidak, begitu ya, itu tidak ada keputusan mutlaknya. Oke, jadi dipertimbangkan dari setiap peneliti.
Misal kita punya 2 buah pencilan gitu ya. 2 buah pencilan itu mungkin ada yang mau langsung menghapus keduanya ya. Mungkin ada coba trial and error, dihapus satu dulu gitu kan. Lalu nanti running lagi dilihat gitu, atau dikembalikan tidak dihapus. Lalu yang dihapus yang satunya, baru dicek lagi. Lalu dia pilih yang mana yang lebih baik misalnya. Bisa seperti itu. Jadi harus ditimbang-timbang. Dan setelah menghapus data tersebut, itu harus dilakukan asumsi juga teman-teman ya, uji normalitas dan lain-lain. Itu sehingga prosedurnya memang cukup kompleks. Ya, jadi ingat suatu pencilan ini kelanjutannya bisa juga menjadi suatu amatan berpengaruh. Selain melihatnya ketika kita menghapusnya ya, ketika dia memberikan hasil analisis yang jauh berbeda, gitu. Kita bisa juga menggunakan ukuran lain. Nah, ada beberapa ukuran sebetulnya bisa kita gunakan untuk mengecek apakah suatu data tersebut atau pencilan tadi itu merupakan amatan yang berpengaruh atau tidak. Ada yang disebut dengan Cook's distance ya, ukuran David's Haddis influence measure, ini jarak ya. Nah, banyak sebetulnya metodenya. Tetapi di sini saya coba memperlihatkan satu ukuran saja yang disebut dengan Cook's distance. Nah, ini juga ada di buku Samprit kalau teman-teman sudah punya sumbernya ya. Jadi konsep Cook distance itu apa teman-teman? Ya, kita akan mengukur perbedaan antara koefisien regresi yang diperoleh dari data lengkap dengan koefisien regresi yang diperoleh dengan menghapus pengamatan ke I. Gitu. Ya, jadi kita akan mencoba mencari perbedaan dari model penuh, koefisien regresi dari model penuh tanpa ada data yang dibuang begitu, ya, dengan amatan ke I yang kita hapus. Jadi datanya berkurang 1, jadi N-1. Seperti itu. Jadi kalau misalnya kita menghitung Cook's distance yang ke I, berarti, atau ke 1 di sini ya, D1, berarti sama saja kita menghitung perbedaan koefisien regresi dari model yang penuh, yang satunya ikut dengan model regresi tanpa data pertama. Seperti itu. Ya, ini rumus manualnya begitu, di mana P ini adalah banyaknya parameter K plus 1, sedangkan sigma topik kuadrat itu adalah dugaan ragam Y yang diperoleh melalui kuadrat tengah sisaan dari model regresi lengkap. Jadi kalian bayangkan kalau secara manual, kalau data kita ada 25, maka kita akan running sebanyak 25 plus 1. Jadi 20 plus satunya itu artinya data lengkapnya tanpa ada data yang hilang. Kemudian 25 lainnya runningnya adalah ketika masing-masing data itu dihilangkan. Baru kita cari selisihnya antara model lengkap dan model tidak lengkapnya gitu kan. Dapat I-nya, D untuk masing-masing amatan. Jadi memang akan lebih mudah kalau kita menggunakan software seperti itu teman-teman. Ya, nanti kalau secara manual DI ini akan kita bandingkan dengan nilai F tabel, di mana derajat bebas satunya itu adalah banyaknya parameter, sedangkan derajat bebas duanya itu adalah banyaknya data atau M dikurang banyaknya parameter, ya. Dan ketika nilai lebih besar dari F tabel tersebut, maka data tersebut merupakan amatan yang berpengaruh seperti itu. Nah, jadi ini bagaimana cara kita untuk mengecek amatan berpengaruh berdasarkan Cook's distance begitu. Nah, sekarang kita coba buka Excel yang tadi sudah saya share. Mungkin ada yang buka laptop, silakan sambil dibuka juga. Nah, di situ saya sudah melengkapi dari soal yang minggu lalu saya berikan ini ya. Karena kan kalian saya minta untuk mencoba grafik normal kemarin tanpa melihat sebetulnya X yang berpengaruhnya itu yang mana ya. Karena ketika kita sudah sampai uji F di ANOVA, ini regresi berganda ya. Ketika uji F di ANOVA, maka keputusannya itu kan ketika tolak K0, minimal ada 1 buah X yang berpengaruh terhadap Y ya teman-teman ya. Nah maka kita harus lanjutkan. Jadi menggunakan uji T atau uji parsial begitu ya untuk melihat sebetulnya X mana yang berpengaruh. Ya, kita punya 3 buah X
tiga variabel independen. Nah, kalau berdasarkan pendekatan matriks, ingat ya, di uji T parsial, itu H0-nya adalah untuk setiap beta. Jadi karena kita menguji ada 3 buah beta, maka nanti hipotesisnya adalah beta 1 sama dengan 0, H0-nya ya, H1-nya beta 1 tidak sama dengan 0, lalu H0 yang kedua adalah beta 2 sama dengan 0, H1-nya beta 2 tidak sama dengan 0, begitu. Dan H0 yang ketiganya adalah beta 3 sama dengan 0, H1-nya beta 3 tidak sama dengan 0. Dan ingat pada uji T parsial, kita menggunakan statistik ujinya adalah T hitung. Di mana T hitung ini adalah B1 dikurangi beta 1 dibagi simpangan baku dari si B1. Ya, B1 diperoleh dari mana ya? Ada yang mau menjawab B1? B kecil 1 ini diperoleh dari apa bedanya B kecil dengan beta, teman-teman? Oke. Beta itu adalah parameter regresi. Jadi nilainya justru akan kita duga. Diduganya oleh siapa? Oleh B kecil. Jadi beta 1 itu akan diduga oleh B1. B1 diperoleh dari mana? Ya berarti dari hasil kemarin kita peroleh nih di vektor B ini. Ini kan B0 ya, ini B1, ini B2, ini B3. Jadi ini adalah B1, ini B2, ini B3, yang atas adalah B0. Ya, itu adalah B kecil. Betanya diperoleh dari mana? Dari hipotesis nolnya. Ya. Jadi kalau kita punya nolnya itu adalah beta I sama dengan 0, H1-nya adalah beta I tidak sama dengan 0, maka nilai yang ada di T hitung ini, betanya itu adalah sama dengan 0. Gitu. Karena di hipotesisnya, di hipotesis nolnya dituliskan betanya sama dengan 0. Begitu. Ya. Lalu simpangan baku ya dari B1 itu diperoleh dari mana? Kalau kita berdasarkan pendekatan matriks, maka ini contohnya untuk T hitung B1 ya, teman-teman ya, untuk beta 1, T hitung beta 1. Maka si nilai simpangan baku bagi si koefisien regresi yang pertama ini diperoleh dari mana? Diperoleh dari unsur diagonal matriks X transpose X inverse. Jadi C ini maksudnya adalah unsur diagonal. Indeks di bawahnya ini adalah indeks posisi nilai simpangan bakunya. Jadi baris ke I ditambah 1, ya, untuk barisnya, untuk kolomnya sama I ditambah 1. Sehingga kalau kita mau cari simpangan baku milik B1, lihat matriks X transpose X inverse, lihat di posisi berarti 1 tambah 1 barisnya baris kedua, kolomnya 1 tambah 1 di kolom kedua juga. Jadi kita lihatlah nanti di matriks X transpose X, yang ini, untuk B1 berarti simpangan baku yang ini, 0,01, karena ini baris kedua, kolom kedua. Maka diagonal berikutnya, elemen diagonal berikutnya, ini untuk yang B2, karena 2 tambah 1, 3. Ya, jadi di 3 kali 3, di 3 baris ketiga, kolom ketiga. Dan yang terakhir untuk yang B3. Itulah kenapa saya buat definisinya di sini untuk memudahkan perhitungan. Jadi simpangan baku 1 ini kalau diklik rumusnya, setelah kita ambil elemennya ya, rumus umumnya itu untuk simpangan baku adalah akar dari tadi ya unsur diagonal tersebut dikali dengan S. S itu simpangan baku galat secara keseluruhan. Diperoleh dari mana? Dari akar kuadrat tengah sisaan yang ini 4,3.
Ya, karena kata sisaan itu adalah penduga bagi ragam sisaan, sehingga kalau mau mencari simpangan baku sisaan, caranya adalah dengan mencari akar dari kata sisaan. Ya, sehingga untuk mencari simpangan baku dari setiap koefisien regresi sama saja mengalihkan akar dari, nah ini ya, si unsur diagonal tadi dikali dengan simpangan baku galat yang secara umum yang ada di atasnya. Dikunci karena simpangan baku galat ini sama, baik untuk B1, B2 maupun B3. Sehingga dapatkan SB1-nya, SB2-nya, dan juga SB3-nya. Baru kita bisa menghitung T hitung. Jadi T hitung bagi B1 adalah B1 yang ada di dalam vektor B, ini ya, 1,02 dikurangi 0 ya, dibagi dengan si simpangan bakunya. Ini nilainya. Begitu pula untuk B2 dan B3. Nah, kemudian kita harus membandingkan nilai T hitung ini dengan nilai T tabel. Kalau di Excel, kalian bisa gunakan fungsi T.inverse.totail dua arah ya. Alfanya adalah 0,05. Alfa ini tidak dibagi dua ya, jadi alfa utuhnya. Derajat bebas satunya itu adalah K. K itu adalah banyaknya X-nya. Nah ini ya, K-nya adalah 3 dikurangi dengan AG1N kalau nggak salah. Nah iya betul ya. K dikurang N yaitu 13 dikurangi 1 teman-teman. Gitu ya. Dapatkan nilai T tabelnya. Nah, kalau sudah baru kita lihat keputusannya. Ini sama, pasti kan sama T tabelnya untuk ke bawahnya ya. Untuk B1, B2, B3 itu pasti sama. Sebetulnya cari satu kali juga cukup ya. Nah, keputusannya tolak atau terimahan 0 adalah ketika nilai absolut dari T hitungnya itu lebih besar dari T tabel. Itu adalah nilai absolutnya, teman-teman. Jadi nilai mutlak dari yang negatif ini kan berarti 6, sekian ya. Nah, apakah dia lebih besar dari nilai T tabel gitu ya? Ketika lihat hasilnya berarti yang hanya berpengaruh terhadap X itu adalah B1 dan B2. Sedangkan B3-nya beta 3-nya tidak berpengaruh karena terima H0. Berarti di sini kita tahu sebetulnya yang berpengaruh terhadap Y itu hanya si X1 dan X2 saja. Sehingga untuk analisis berikutnya barulah kita masukkan yang X1 dan X2 saja. Makanya di sheet berikutnya itu ada model final. Model final itu adalah model regresi yang akan kita coba analisis berikutnya. Yang mana hanya melibatkan X1 dan X2. Sampai sini dulu. Ada yang ingin ditanyakan? Silakan. Bisa diikuti nggak? Bisa dipahami nggak? Nanti setelah ini kita ada cek pencilan juga. Bisa, Bu. Bu, tadi derajat bebasnya gimana, Bu? N dikurang K ya, Bu? N, iya harusnya kurang K kurang 1 ya. Makanya saya juga bingung nih. Saya nulisnya W1 itu adalah N ya, N dikurang K dikurang 1, betul. Oh, oke, Bukan Bu. Maksud. N kurang 1 ya, N dikurang K dikurang 1. Tadi saya menyampaikannya salah. N dikurang, rumusnya sudah betul. N dikurang K dikurang 1 derajat bebasnya ya. Ya. Ya, Bu. Ini ada rumusnya. N kurang K kurang 1. Oke, ada lagi pertanyaan yang lain? Tidak ada Ibu. Tidak ada ya. Nah, kemarin kan saya bilang ke kalian, kalian coba buat normalitas tanpa cek uji T-nya begitu ya. Jadi sekarang kalian udah tahu kalau berdasarkan notasi matriks, untuk cari simpangan bakunya berarti dari matriks X transpose X inverse ya teman-teman. Nanti ambil sisi diagonalnya. K plus I plus 1 begitu. Lalu dikali dengan akar dari kata sisaan. Kata sisaan diperoleh dari tabel ANOVA. Nah, oke. Berarti kita pakai X1, X2 endingnya ya. Dan di sini saya sudah running ada model regresi yang barunya, yaitu adalah ini. Nah,
Kalau kita sudah dapat model regresi yang baru, tidak perlu lagi diuji uji F dan uji T-nya. Karena udah pasti berpengaruh. Ya, jadi cukup satu kali uji F dan uji T untuk memastikan X mana yang berpengaruh. Jadi kalau kita sudah dapat X1 dan X2 di sini ternyata yang berpengaruh, ya sudah. Berarti nanti untuk mencari sisaan itu kita gunakan dari model regresi yang terakhir. Yang ini ya, yang hanya menggunakan X1 dan X2 saja. Oke, sekarang kita coba lihat sheet berikutnya yang data sisaan di sini. Ya. Jadi dengan mensubstitusikan X1 dan X2 ke dalam bersama regresi tersebut, kita dapatkan Y prediction. Ya, di sini ada rumusnya. Ya, jadi ada rumusnya. Kalian lihat yang warna biru ini T9 adalah B0. Ya, jadi saya perbesar mungkin ya. Nah, jadi yang warna biru ini adalah B0-nya. Saya kunci ya dari vektor beta tadi, vektor B. Nah, ini. Kemudian B1-nya ya adalah koefisien regresi yang berikutnya. Saya kunci juga. Dan yang ketiganya adalah tentu koefisien untuk B2 ya. Dikalikan dengan masing-masing X. Lalu di enter. Nah, itu adalah hasilnya. Lakukan yang sama untuk nomor-nomor yang berikutnya. Sedangkan galat kemarin kita peroleh dari Y dikurangi Y prediction. Nah, ini galatnya masih belum diurutkan, teman-teman ya. Jadi, masih urutannya adalah seperti data yang awal. Ini bisa menjadi input untuk analisis-analisis ke belakang. Jadi, saya pisahkan di sheet sendiri. Baru kita masuk ke normalitas. Nah, dengan cara yang sama seperti yang kita kerjakan kemarin, kalian sudah bisa ya, masih ingat ya. Jadi, diurutkan dulu di sini. Jadi, di data sisaan ini ya, urutannya beda dengan di normalitas. Atau sheet di normalitas ini adalah galat yang terurut ya. Jadi, kalau kalian akan bandingkan nilainya dari sheet-sheet yang lainnya, dia akan berbeda. Karena dia galatnya akan diurutkan dari yang terkecil sampai dengan yang terbesar. Maksud saya, nanti ketika kalian ingin mengcopy data Y dan X1, X2 ke software, kalian jangan ambil dari sheet yang normalitas, tapi dari sheet yang data aslinya gitu. Karena kalau data normalitas, ini X-nya juga udah ikut terurut, teman-teman. Ya, sedangkan kalau di sheet yang lainnya, itu masih menggunakan data yang awal, yang belum terurut. Nah, sehingga dengan data yang baru, X1, X2, maka sisaan yang diperoleh juga akan berbeda dari yang kita pelajari minggu lalu. Nah, agar tidak berubah ya dari data sisaan yang awal yang masih ada rumusnya, ingat untuk mengkopinya nanti pastenya adalah paste special value ya. Paste special, belum di copy. Copy gitu kan. Entah di sel yang mana kalian akan paste. Nah, kalian bisa klik kanan, lalu paste spesial yang ini, yang value, yang ada gambar 1, 2, 3-nya. Nah, maka dia otomatis tidak akan berubah. Sekalipun tadi matriks-matriks itu akan dihapus. Karena sudah tidak mengandung rumus lagi. Ya, ingat peluang kumulatif itu rumusnya adalah I, ya, I yang sudah diurutkan dari 1 sampai 13, dikurangi dengan 0,5, dibagi dengan banyaknya data, yaitu 13. Ini adalah kumulatifnya, sedangkan skor normalnya itu adalah norms inverse dari si peluang kumulatifnya. Oke, nah ini adalah grafiknya ya, grafik di mana tumbuh X-nya itu adalah sisaan yang terurut, bukan nomor sisaan yang terurut ya, tapi sisaan yang terurut, Y-nya adalah skor normal. Nah, bentuknya jadi seperti ini. Sebetulnya kalau lihat juga ya, masih relatif linier ya, sepertinya gitu ya. Jadi kalau mau ditarik garis linier, kemungkinan ini masih agak normal ya. Nah, jadi polanya tuh masih mendekati garis lurus, walaupun di sini ada 3 data yang cukup jauh ya di antara data-data yang lainnya. Nah, ketika kita melihatnya secara visual ini ada perdebatan, ada yang bilang lurus atau normal, ada yang tidak. Maka sekarang kita coba lakukan berdasarkan uji formal
G formal itu berarti pengujian hipotesis untuk normalitas, teman-teman. Kita coba gunakan data yang tadi, yang awal ya, yang ini. Kita copy ke SPSS. Teman-teman ada yang sudah menginstal SPSS atau belum sama sekali? Sudah Ibu. Oh, udah ada, oke. Nah, ini di copy. Kalau di SPSS tidak perlu dengan kepalanya ya, kepala tabelnya. Jadi datanya aja langsung ke SPSS. Nah, jadi kemarin ada kasus karena komputer di lab itu desimal itu adalah koma ya teman-teman ya. Jadi desimalnya ini bilangan desimalnya itu koma semua. Jadi waktu masuk ke SPSS itu jadi beda skalanya. Karena SPSS membacanya adalah koma itu adalah titik teman-teman. Jadi salah satu solusinya adalah kalau kalian punya laptop settingannya seperti itu, kalian coba rubah dulu koma di komputernya menjadi titik. Ya, koma menjadi titik. Caranya, ya kalian bisa ke menu file, nih nanti coba diingat-ingat ya. File, kemudian options, ini yang paling bawah, option ya. Lalu ke bagian advance, ya. Kemudian, nah ini di bagian use system separators, ini kalian jangan diklik. Jadi di uncheck. Lalu desimalnya kalian ganti dengan titik, thousands-nya atau pemisah untuk ribuannya kalian ganti jadi koma. Gitu. Kalau sudah kalian klik OK. Nah, pasti data kalian yang tadinya komanya, desimalnya menggunakan koma sekarang menjadi titik. Ada yang seperti itu kasusnya di laptopnya? Kalau ada, nanti dirubah dulu ya desimalnya jadi tanda titik. Nah, ini adalah gambaran SPSS teman-teman ya bagian depannya. Jadi ada menu-menu begitu. Nah, lalu kita masuk ke variable view-nya. Tadi yang paling pertama kita input adalah Y, kemudian X1, kemudian X2. Nah, bagian measure-nya kita ganti scale semua. Baru kita running ke bagian analyze, kemudian Ibu regression. sebentar Ibu. Oh iya siap. Ada yang ngikutin berarti ya? Iya Bu. Oke, silakan. Ini variable view-nya. Kalau udah bilang ya, SPSS itu agak berat. Udah Makanya, Ibu. ya, baik. SPSS itu agak berat. Jadi kalau kita mau kuliah, sebaiknya misalnya nanti di lab, saya belum datang. Nah, kalian udah buka SPSS aja tuh. Baru datang langsung buka SPSS aja. Ya, karena kadang berat ya, bukanya agak lama dia. Nah, kalau sudah, kita ke menu Analyze, ya. Lalu ke Regression. Kita selalu ke menu ini ya, kalau untuk analisis regresi secara keseluruhan. Lalu ke linear. Ya, jadi analyze regression linear. Analisis regresi linear gitu ya. Lalu diklik. Nah, kolom dependent berarti kalian tinggal masukkan variabel Y-nya. Berarti Y-nya kalian klik lalu kalian masukkan ke dependent. Untuk independennya ya berarti X1 dan X2. Sudah sampai sini? Sudah. Oke. Selanjutnya kita coba masuk ke statistik ya. Nah, di statistik ini ada beberapa output yang kita coba lihat. Yang mungkin bisa kita lihat pertama adalah collinearity diagnostic. Ini untuk melihat nanti multikolinearitas antar X ya, ada multikolinearitas atau tidak. Lalu yang kedua adalah Darwin-Watson. Ini adalah statistik uji untuk
pengujian sisar itu saling bebas atau tidak. Lalu continue. Sebentar teman-teman. Ini jangan gitu. Ini sih tadi. Nah, ya. Kemudian masuk ke plot. Ke plot ini bisa diklik yang normal probability plot ya untuk melihat plot normalnya. Lalu continue. Lalu bagian save ya. Nah, di sini kalau kita klik menu save, berarti kita ingin menyimpan output di layar paling depan. Nah, yang kita butuhkan di depan misalnya ya, di kolom pertama ini kan predicted values ya. Artinya ini nilai YTOPI. YTOPI ini ada beragam macam, teman-teman. Ada yang unstandardized, ada yang standardized, ada yang adjusted, ya, dan seterusnya begitu. Kalau unstandardized adalah berarti yang original gitu ya, yang tidak distandarisasi. YTOPI biasa lah gitu, yang apa namanya kita peroleh dari model regresi. Jadi diklik yang YTOPI ini. Untuk yang residuals juga kita coba pilih unstandardized ya. Kemudian untuk distance tadi ada Cooks ya. Cooks dan leverage. Nah, ini diklik saja agar keluar semuanya. Kemudian sudah ya, lalu continue. Nih, coba dilihat lagi. Y-toppingnya unstandardized, residualsnya di sini unstandardized, distance-nya Cooks dan leverage untuk melihat pencilan dan amatan berpengaruh. Lalu kita pilih continue. Nah, di bagian options, ini biarkan saja. Lalu kita pilih OK. Sudah muncul hasilnya yang lain yang mencoba? Belum, Ibu. Belum, oke. Kadang berat juga untuk mengeluarkan output ya. Nah, jadi yang ada di sebelah kiri ini teman-teman, ya, di jendela sebelah kiri ini yang sedang saya perlihatkan, ini adalah navigasi untuk output dari SPSS-nya. Ya, jadi akan terlihat beberapa kalau kita runningnya juga beberapa kali. Yang muncul pertama di sini, berarti ini adalah output yang pertama kali kita running. Nanti kalau kita running lagi dari data di depan, ya nanti dia nambah ke bawah gitu. Jadi terus berlanjut sampai bawah. Ya, jadi kalau kalian mau mengambil outputnya, misalnya di model summary, kalian bisa klik aja di sini. Boleh scroll di sini juga bisa. Ya. Ini juga outputnya bisa di copy ya, copy sebagai gambar misalnya ya, atau bisa menggunakan teks biasa, di copy biasa gitu ya, itu bisa. Nah, saya coba jelaskan dulu outputnya karena ternyata kan kemarin kalian cerita mungkin belum belajar ya teman-teman. Nah, di model summary kita lihatnya pertama model summary. Model summary itu memperlihatkan ukuran ya ringkasan dari kebaikan modelnya atau kecocokan modelnya. Ya, di sini kalian lihat ada R. R itu adalah korelasi linier, ya, korelasi linier secara umum. Sedangkan kalau R square itu adalah koefisien determinasi. Jadi dari model regresi kita yang ada X1 dan X2 tadi, R square kita adalah 0,909. Sudah baik atau belum, teman-teman? Kira-kira? Sudah. Udah. Sudah baik ya? Karena apa? Karena nilai dia sudah di atas 90%. Ya, artinya sudah mendekati nilai 100%. Kalau kita lihat ini 90,9%, artinya apa? Keragaman Y ya, itu dapat dijelaskan oleh X1 dan X2 sebesar 90%. Gitu. Artinya 10 atau 9%-an itu adalah keragaman Y yang tidak dapat dijelaskan oleh X1 dan X2. Tentu jauh lebih banyak yang bisa dijelaskan oleh X1 dan X2 dibandingkan dengan varians yang tidak dapat dijelaskan yang sekitar 9%. Jadi model ini sudah sangat baik sebetulnya. Nah, nanti untuk lihat Durbin-Watson ya, kita lihat. Ini bisa dilihatnya juga di model summary. Tapi ini nanti belum saya bahas ya saat ini.
Oke, kemudian di bawahnya ada ANOVA. Nah, kalau bentuk ANOVA kan sama-sama aja ya seperti yang kalian pernah buat. Jadi di sini sumber keragamannya ada regresi, residual, dan total. Sum of squares itu adalah jumlah kuadrat. DF-nya adalah derajat bebas. Mean square-nya adalah kuadrat tengah. Ini adalah F hitungnya. Ya, F hitung dari model regresinya. Sig di sini itu adalah p-value, teman-teman. Ya, ini adalah p-value. Jadi, kalau di software atau kalau manualnya deh, kalau ANOVA, kalau kita mencari F hitung untuk terima atau tolak nolnya, kita bandingkan dengan F tabel kan. Sebagaimana kalau misalnya kita uji T atau uji Z gitu ya. Kita kan selalu bandingkannya dengan ya udah kalau pakai T berarti bandingkan dengan T tabel. Kalau pakai Z nanti bandingkan dengan Z tabel. Nah, kalau di software itu bisa dihitung langsung nilai p-value. Jadi p-value ini juga bisa menentukan terima atau tolak H0. Kriterianya sama mau pakai uji apapun kalau ada p-value-nya adalah tolak H0 ketika nilai p-value-nya kurang dari atau sama dengan alfa atau taraf signifikansi. Jadi kalau kita gunakan alfanya 5%, maka p-value kita kan 0,00 sekian ya. Jauh di bawah 0,05. Berarti karena dia lebih kecil atau kurang dari 0,05, keputusannya adalah tolak H0. Makanya tadi saya bilang, kalau di awal uji F, uji T kita udah tahu X1 dan X2 yang berpengaruh, kita nggak usah cari uji F, uji T lagi, karena udah dijamin pasti dia berpengaruh. Buktinya di sini uji F-nya juga signifikan ya. Gitu. Itu ANOVA. Lalu output berikutnya adalah koefisien, teman-teman. Nah, kalau koefisien berarti isinya adalah koefisien regresi. Jadi kalau konstan ini artinya untuk B0 ya. Kalau X1 itu untuk B1 ya maksudnya atau beta 1 gitu. Nah, kalau X2 ini untuk beta 2. Aduh, seperti itu. Ya, B1, B2, beta 1, beta 2. Nah, jadi di sini kolomnya unstandardized coefficient, artinya koefisien regresi yang tidak terstandarisasi atau yang biasa yang kita peroleh biasa di depan ya. Nah, ini 36,095 ya, itu B0. Satunya adalah 1,031, B2-nya adalah negatif 1,87. Jadi kalau buat persamaan regresi dari si kolom yang B ini. 36,095 ditambah 1,03 B1 dikurang 1,87 B2. Nah, berikutnya ini adalah standar errornya atau simpangan baku yang tadi kita cari dari matriks transpose X transpose X inverse ya. Begitu. Jadi ini adalah simpangan bakunya. Kolom berikutnya adalah koefisien beta yang distandarisasi. Jadi ini merupakan yang unstandardized dibagi dengan simpangan bakunya. Nah, itu akan menjadi koefisien yang terstandarisasi. Sedangkan kalau T ini adalah maksudnya T hitung teman-teman ya. Jadi nilai koefisien regresi dibagi dengan simpangan bakunya. Tadi rumus T hitung. Dan baru sig ini adalah si p-value. Ya, p-value untuk mengetahui apakah X itu masing-masing berpengaruh atau tidak terhadap Y. P-value-nya semuanya kurang dari 0,05. Ya, ini kan tadi udah terreduksi ya dari 3X, jadi X1, X2, jadi otomatis dia juga akan berpengaruh. Nah, berikutnya di sini ada nilai collinearity statistics, teman-teman. Ini untuk melihat apakah ada multikoliniaritas atau tidak. Apakah ada korelasi atau hubungan antara variabel X. Jadi kita ada X1 dan X2 di sini. Kita lihatnya di nilai FAF-nya. VIF lah gitu ya. Kriterianya adalah teman-teman, ketika nilai VIF-nya ini nanti lebih besar dari 10, maka akan ada multikoliniaritas atau terjadi multikoliniaritas. Nah, di sini kalian lihat VIF-nya adalah 1,024. Sehingga tidak ada multikoliniaritas. Jadi salah satu asumsi sudah terpenuhi. Ya, asumsi multikoliniaritas ini sudah terpenuhi. Dia tidak ada hubungan antara X1 dan X2. Ini akan muncul kalau kita berbicara regresi berganda ya. Kalau regresi linear sederhana itu tidak akan atau tidak perlu digunakan atau dicari multikoliniaritasnya.
Ini bisa diabaikan saja ya, kita cukup lihat VIF-nya saja. Ini juga bisa diabaikan saja. Nah, ini adalah bentuk sebaran atau grafik ya, scatter plot, PP plot, normal PP plot namanya. Begitu. Nah, kalian lihat kalau tadi berdasarkan gambar ini dengan gambar yang kita lihat sebetulnya hampir mirip ya. Karena ada 3 yang agak berjauhan tadi, di sini juga seperti itu. Ini hanya lebih skalanya lebih lebarnya lebih kecil ya dibandingkan grafik kita. Mungkin kalau grafik kita dibuat lebih sempit akan mirip seperti ini. Nah, ini secara grafis juga. Nah, sekarang ini output regresi ya, teman-teman, secara umum ini aja sebetulnya. Ya, sampai sini nih, biasanya sampai koefisien ini aja. Jadi yang penting itu lihat di model summary, ANOVA, dan koefisien ya. Secara umum regresi cukup di situ saja. Nah, sekarang kalian coba lihat di bagian layar depan data tadi. Awalnya kita hanya punya kolom Y, X1, dan X2. Sekarang sudah bertambah ada sebanyak 4 kolom. Yang pertama ada pre_1. Ini adalah nilai prediksi Y, teman-teman. Jadi pre itu adalah maksudnya prediction. Nilai Y topi. Oke. Res_1 itu adalah nilai residual. Residual itu adalah sisaan atau galat, merupakan selisih dari nilai Y dengan nilai prediksi Y. Kemudian kita punya ini, Cook, ya, Cook distance. Jadi nilai Cook distance dari seluruh amatan untuk melihat ada amatan berpengaruh atau tidak. Lalu berikutnya adalah leverage. Leverage itu tadi yang unsur diagonal dari matriks hat, teman-teman. Hati-hati karena ketika nilai X-nya ini tadi adalah nilai X yang tidak kita urutkan, yang diurutkan, maka nilai leverage akan berbeda. Kenapa? Karena nilai leverage itu dihasilkan dari operasi matriks X transpose, X inverse, dan seterusnya tadi ya, perkalian matriks hat gitu. Perkalian matriks yang disebut matriks hat. Jadi nilai leverage-nya akan berubah ketika nilai X-nya tadi diurutkan sesuai dengan sisaan yang berurut. Makanya tadi saya pisahkan sheet-nya untuk menggunakan nilai yang original yang di awal begitu ya. Karena itu seharusnya seperti itu. Nah, _1 ini menandakan nomor urut kalian running. Jadi karena kita baru running sekali, maka di sini underscore-nya 1. Kalau kalian mau coba running lagi gitu ya, di mana ingin mengeluarkan nilai-nilai ini lagi, maka dia akan berubah menjadi 2 gitu. Kalian running lagi jadi 3 underscore-nya ya. Jadi angka-angka ini menyatakan urutan. Ini diperoleh dari tadi menu yang save. Jadi menu yang save itu adalah untuk mengeluarkan nilai yang ingin kita lihat gitu ya. Baik, ini semua bisa kita copy teman-teman ke Excel. Jadi copy biasa saja tapi datanya saja, judul kolomnya tidak perlu. Jadi kalau kita kembali ke Excel, normalitas sudah ya. Homogenitas dan independensi, nanti kita coba lihat. Kita masuk dulu ke pencilan dan amatan berpengaruh. Tadi untuk melihat pencilan, kita bisa menggunakan RI dan leverage ya. Sekarang kita coba copy dulu saja data dari SPSS untuk leverage, masukkan di kolom I, dan untuk Cook distance, masukkan di kolom K. Ya. Jadi tinggal ke SPS lagi. Untuk leverage ini, kalian blok sampai bawah. Lalu copy ke sini. Nah, ya. Sedangkan kalau Cook distance, copy ke kolom A. Coba insert satu baris di atas ya, untuk nanti menggunakan kriteria masing-masing Cooks dan juga leverage. Misalnya mau dirapikan nih desimalnya semuanya mau berapa? 4 angka di belakang koma. Kalian tinggal klik si panah di yang number ini ya, di kotak number ini, kalian klik decrease decimal, jadi 4 angka di belakang koma. Yang Cook distance juga ya, 4 koma di belakang 4 angka di belakang koma, terus center. Nah, RI, kita cari RI dulu ya untuk pencilan ya.
Untuk pencilan itu kita bisa lihat dari sisaan terbakukan. Caranya adalah dengan membagi setiap galat. Ini galatnya saya nggak diurutkan ya. Lihat. Ini galatnya dari data yang pertama. Bukan dari data yang diurutkan. Oke. Jadi RI-nya itu adalah sama dengan galat dibagi dengan simpangan bakunya. Simpangan baku di Excel itu rumusnya adalah STDFV. Karena ini sampel, kita bisa .s. Ya, ini untuk sampel. Lalu di blok data galatnya. Nah, karena simpangan baku ini akan digunakan untuk seluruh data, maka kita kunci ya. Seperti ini rumusnya. Ya, jadi data galatnya di sini mulai dari F3 dibagi simpangan baku stdfv.s sampel dalam kurung data galatnya ini lalu dikunci F4. Nah, ini adalah sisaan yang terbakukan. Jadi sisaan unstandardized-nya itu adalah min 2,48, sedangkan standardized residualnya atau sisaan yang dibakukannya adalah negatif 1,3575 gitu. Ini tinggal kita dua kali, nah dia akan mengikuti. Kita coba rapikan, karena EI-nya 2 angka, kita buat 2 angka deh. Nah, seperti itu ya. Jadi ini adalah sisaan yang terbakukan. Lalu, tadi berdasarkan konsepnya, RI ini akan dianggap sebagai pencilan jika nilai mutlaknya itu lebih besar dari 2. Oke? Maka kalian boleh satu-satu lihat. Terus ini lebih besar dari 2 nggak? Lebih besar dari 2 nggak? Gitu. Seterusnya bisa aja. Atau kita gunakan fungsi if. Ya, jadi if nilai mutlaknya dia berarti absolute, ABS. Ya. Jika nilai absolutnya si RI ini lebih besar dari 2, gitu kan? Koma, atau dikalian titik koma, maka kalau lebih besar dari 2, nilai benarnya dulu, yaitu merupakan pencilan. Kalau tidak, berarti koma lagi, bukan. Ini saya nulisnya bukan. Pakai kutip, kurung tutup, enter. Seperti itu. Ini kalian boleh yang bawahnya. Nah, kalau berdasarkan RI, ada pencilannya, yaitu di data nomor 12 katanya. Ini saya warnakan. Ya. Sekarang kalau berdasarkan leverage ya. Tadi di PowerPoint-nya, HI ini atau leverage ini dikatakan pencilan kalau nilainya lebih besar dari 2P dibagi N. Nih, saya tulis di sini ya. 2P dibagi N. P-nya itu adalah K plus 1. K kita di sini udah jadi 2 ya. Berarti K ditambah 1. 2 ditambah 1 menjadi 3. Berarti sama dengan 2 dikali 3 dibagi N kita ada 13. Nah, ini adalah kriterianya nanti untuk melihat apakah dia merupakan pencilan atau bukan. Berarti kita pakai if lagi ya. Sama dengan if nilai leverage ini nggak perlu dibakukan ya. Nggak perlu dimutlakan, sorry. Jika lebih besar dari si ini 2P per N, kita kunci 2P per N-nya karena sama untuk seluruhnya, maka disebut pencilan. Selainnya bukan pencilan. Kebanyakan bukan aja ya. Nah, kalau berdasarkan leverage, ya, pencilannya itu di amatan yang nomor 5. Nah, ini tadi yang saya sampaikan bahwa dengan ukuran yang berbeda, ya, data yang dianggap pencilan juga bisa berbeda, teman-teman. Oke, mari kita coba bahas ya. Kemudian, kalau untuk melihat apakah ada amatan berpengaruh atau tidak, pakai Cook's distance ya.
Kalau Cook distance itu dibandingkannya dengan mana tadi? F tabel. F tabel dengan derajat bebas satunya P, derajat bebas duanya adalah N dikurang P, begitu. Jadi di sini F-nya F dB satunya adalah P, N min P gitu ya. Berarti sama dengan F dot inverse dot right tail, probability-nya misalnya 0,05, degree of freedom satunya adalah P, P-nya 3, N-nya ada N min P, N-nya 13 dikurang 3 berarti 10. Oke, ini adalah F tabelnya. Jika nilai Cook distance ini masing-masing lebih besar dari 3,7083, maka kita nyatakan dia sebagai amatan berpengaruh ya. Jadi ini if ini lebih besar dari ini, F tabel F4 gitu ya, maka amatan berpengaruh. Lainnya bukan. Nah. Oke, tidak ada amatan berpengaruh di dalam data kita. Ya, yang ada berarti hanya data-data yang mungkin dia agak ekstrim dibandingkan dengan data yang lainnya, begitu. Nah, secara grafis kita bisa membuatnya untuk melihat pencilan tadi ya, sebetulnya kita bisa buat scatter plot antara sisaan dengan nilai penduga respon. Sisaan dengan penduga respon. Jadi misalnya untuk yang ini ya, sisaan dan penduga respon ini, kita coba buat scatter plotnya. Ini kan sumbu X-nya ya prediksi ya teman-teman ya. Sumbu Y-nya galat. Padahal tadi yang diminta terbalik ya. X-nya yang galat, Y-nya yang prediction. Nah, maka ini kalian bisa klik switch row column untuk merubahnya. Kok aneh? Coba ya. Kalau manual. Karena kalau buat scatter plot yang di blok sebelah kiri itu adalah yang jadi X, teman-teman. Nah, yang tadi error, berarti nggak bisa untuk data tersebut ya. Harusnya bisa, ntar coba saya coba. Nah, ini ya, ini adalah plot antara nilai galat X-nya dan Y-nya adalah nilai prediksi Y atau Y topinya begitu. Nah, kalau kalian lihat di sini, tadi yang dikatakan sebagai pencilan oleh RI itu adalah yang 35,7, sisaannya itu 3,67, Y prediksinya adalah 32,03, berarti X-nya 3,67, dan Y-nya adalah 3,67. Skalanya ya, coba kita. Sorry. Ini data ke-12, 3,67, 32,03. Ini nih. Nih ya, 3,67, 32,03. Ini pencilan kalau menurut si RI. Aduh. Nah. Jadi galatnya 3,67, nilai Y-topinya 32,03. Ini data yang ini nih. Ya. Ini berdasarkan RI. Kalau berdasarkan si leverage itu adalah yang
Ini 2,77 dan 15,63. 277 ini ya. Ini ya. 15, sekian. Nah, ini. Kita coba ganti lagi warnanya. Gitu ya. Lalu kita coba tambahkan labelnya. Ini. Kayaknya kita keluarkan. Nah, oke. Kalian lihat ya, jadi dua nilai ini yang dianggap pencilan berdasarkan RI dan juga leverage. Memang kalau dilihat dari sebaran datanya, ini 15 ya, kita ganti dulu skalanya ya. Nah ya, jadi memang dua amatan ini kelihatannya lebih jauh ya dibandingkan dengan amatan-amatan yang lainnya. Bahkan yang ini sebetulnya bisa saja kalau kalian beranggapan ini sebagai pencilan ya, tapi ternyata untuk yang satu ini ya berdasarkan RI dan juga berdasarkan leverage dia bukan merupakan pencilan. Jadi saran saya kalau ada hasil yang berbeda seperti ini nggak usah pusing teman-teman ya. Kalau misalnya tadi kalian lihat hasil analisis regresinya di dalam model itu R-square-nya udah 0,9, berarti data ini menurut saya dibiarkan saja gitu ya. Kalau mau coba dihapus satu-satu, lihat hasil analisis regresinya juga boleh. Tetapi yang paling penting adalah endingnya nanti apakah asumsi regresi linear itu terpenuhi atau tidak. Jadi step untuk menghapus atau mengecek pencilan ini sebetulnya kalian lakukan nanti di akhir setelah asumsi semuanya itu dicek. Karena ketidaktercapaian asumsi itu bisa saja dipengaruhi oleh struktur data kita. Salah satunya karena adanya pencilan. Ya, jadi di sini saya hanya memperlihatkan kalian bisa mengecek pencilan dan amatan berpengaruh berdasarkan data-data ini, yang mana ini sebetulnya akan kalian cek pada saat di akhir nanti setelah melakukan semua asumsi regresi linear, normalitas, homogenitas, dan sisaan saling bebas seperti itu. Oke, berarti nanti kalau mau membuat plot ini untuk memeriksa ada pencilan atau tidak, kalian rubah dulu struktur datanya galat sebelah kiri, Y-nya Y prediction teman-teman ya. Jadi ini pemeriksaan pencilan. Oke, ada pertanyaan dulu sampai sini untuk pencilan dan amatan berpengaruh? Bisa dipahami nggak teman-teman? Atau ingin tanyakan? Silakan. Ibu saya mau nanya, Bu. Boleh, silakan. Tadi kan agak ketinggalan jadi sambil nyoba-nyoba. Berarti kan ini yang ada pencilan itu di CAT RI itu di data yang ke-12. Terus kalau di keterangan live ini pencilannya di 5. Berarti Betul. berarti nanti mereka yang dibuang gitu, Bu. Nah, itu coba pertanyaan ya? Iya, Bu. Atau ada septic? Oke, baik. Nah, tadi ya saya ulangi lagi. Jadi sebetulnya untuk pemeriksaan pencilan dan amatan berpengaruh ini pertama itu dilakukan setelah pengecekan seluruh asumsi harusnya. Ya, jadi setelah uji asumsi normalitas, homogenitas, dan sisaan saling bebas. Misal nih teman-teman ya, ternyata semua asumsinya terpenuhi. Sisaannya normal, sisaannya homogen, kemudian sisaannya itu saling bebas, maka kalian nggak perlu cek ada pencilan atau tidak. Karena concern kita itu adalah di asumsi itu semuanya terpenuhi. Itu yang pertama. Misal, dalam di antara 3 asumsi tadi, atau 4 dengan multikolinearitas ya, itu ada asumsi yang tidak terpenuhi, misalnya adalah normalitas atau homogenitasnya salah satulah tidak terpenuhi, maka kita harus mencari solusi agar terpenuhi. Karena regresi ya, itu adalah hal yang wajib untuk memenuhi seluruh asumsinya gitu.
Salah satu cara untuk menanganinya, kita coba lihat kembali data kita. Ya, jangan-jangan di data kita itu ada pencilan. Karena ya, pencilan itu seringkali membuat struktur datanya itu menjadi kurang baik. Kalau jumlahnya apalagi dalam jumlah banyak misalnya. Nah, misalnya ternyata setelah kita cek, ada pencilan nih di data ke-12 dan di data ke-5 begitu. Ya, maka keputusannya adalah tergantung kepada penelitinya. Jadi tidak ada solusi tunggal, teman-teman. Tidak ada jawaban tunggal gitu untuk menyatakan apakah keduanya harus dibuang, apakah harus salah satu atau dibuang dulu yang data ke-5 atau yang dibuang dulu data ke-12. Itu nggak ada solusi tunggal, nggak ada jawaban mutlaknya. Itu tergantung dari hasil kita trial dan error. Kalau kita mau menghapus pencilannya, begitu. Ya, karena apa? Ketika asumsi tidak terpenuhi, itu solusinya ada beragam. Ya, misalnya ada normalitas yang tidak terpenuhi. Itu ada usulan misalnya ketika tidak terpenuhi datanya misalnya ditransformasi. Pencilannya kan nggak harus dihapus gitu. Datanya ditransformasi. Ya, kemudian misalnya homogenitas tidak terpenuhi sama. Misalnya ditransformasi. Begitu pula sisaan saling bebas. Ya, jadi keputusannya apakah dibuang atau tidak itu bergantung dari kita berdasarkan hasil trial and error. Jadi dari data yang sama, maka antara satu orang dan orang lain itu bisa saja endingnya akan berbeda begitu, teman-teman. Nah, jadi seperti pertanyaan kamu itu tidak ada jawaban tunggalnya, tergantung dari kita melakukan eksplorasi. Kalau misalnya asumsinya semua sudah terpenuhi, ya pencilan ini kita nggak usah cek bahkan. Karena concernnya di situ penekanannya ya. Tapi kalau ada asumsi yang tidak terpenuhi, salah satu caranya kita bisa coba lihat data kita ada pencilan atau tidak. Oh, kalau ada misalnya, ya seperti ini. Oh, saya mau ini dulu deh, hapus data yang paling jauh nih, yang ini. Yang pertama ini nih. Ya, yang 3,67,32,03 misalnya. Saya mau hapus dulu. Oke, silakan hapus. Coba hapus ya. Nanti dengan data yang baru, berarti ada 12 buah data. Running lagi regresinya, teman-teman. Running lagi regresinya, model regresinya dapat yang baru, berarti sisaannya juga sisaan yang baru, kemudian cek lagi asumsi-asumsinya apakah terpenuhi. Ketika data tersebut dibuang, apakah hasil analisisnya menjadi lebih baik? Kemudian apakah yang tadinya asumsinya ada yang tidak terpenuhi, apakah jadi terpenuhi? Kalau menjadi terpenuhi semuanya, oh ya udah nggak apa-apa data tersebut dibuang. Tapi misalnya masih nggak berpengaruh nih, ya maksudnya masih asumsinya masih tidak terpenuhi, nggak jadi dihapus deh Bu, coba saya hapus yang satunya dulu. Boleh, coba dihapus satunya. Running lagi regresi, dicek lagi asumsinya, misalnya gitu ya. Kalau ternyata udah terpenuhi semua, oke gitu. Tapi kalau masih tidak terpenuhi, coba dihapus dua-duanya misalnya. Dihapus dua-duanya nih, datanya jadi 11 ya. Gitu, datanya jadi tinggal 11 misalnya. Coba dicek lagi ya. Aduh, ternyata masih tetap ada asumsi yang tidak terpenuhi. Nah, berarti kita boleh pakai tetap datanya 13, tapi pendekatan lain yang kita gunakan untuk membuat data kita akhirnya asumsinya terpenuhi semua regresinya. Misalnya dengan data yang asli ini ada 13, kita coba transformasi bentuk Y-nya. Apakah Y-nya itu menjadi logaritma natural, apakah dia misalnya transformasi dalam bentuk super Y, dan lain-lain. Gitu ya. Karena endingnya kita mau model regresi itu kita bisa gunakan dengan cara pastikan dulu seluruh asumsinya terpenuhi. Terbayang, Septi, maksudnya? Lumayan Ibu. Ya. Karena kalau belum bertemu dengan data asli, ya kalian nanti bisa saja dengan data yang ada, ya ada salah satu asumsi tidak terpenuhi. Misalnya nggak normal sisaannya, tapi dia homogen dan sisaannya saling bebas nih. Lalu kalian perbaiki datanya. Misalnya ada pencilan, kalian hapus data pencilannya. Oh iya, sisaannya sekarang jadi normal. Tetapi asumsi yang awalnya homogen, sekarang jadi nggak homogen. Kan kalian harus putar otak lagi. Gimana caranya biar tetap normal dan homogenitasnya jadi homogen, terpenuhi gitu kan. Nah, bisa artinya bisa datanya ditransformasi gitu kan. Kalau pencilannya cuma satu, tadi udah dibuang. Itu. Jadi ketika kita berhadapan dengan data di analisis regresi,
Ketika yang satunya sudah terpenuhi, sudah diperbaiki, bisa jadi asumsi lainnya jadi tidak terpenuhi. Nah, itu memang tantangannya. Ya. Dan ingat, ketika setiap prosedur yang kalian lakukan dalam data kalian ya, misalnya menghapus gitu ya. Ya berarti prosedurnya ya dari awal lagi terus begitu muter teman-teman. Misalnya ya, atau tadi ditransformasi. Ya berarti running lagi dari awal. Jadi selalu gunakan data yang terbaru. Nah, ketika semuanya sudah terpenuhi asumsinya, nah itulah data terakhir yang kalian gunakan atau model regresi terakhir yang kalian terapkan di lapangan. Seperti itu. Ya, nanti ada tugas kelompok, saya berikan data. Kalian coba melakukan regresi diagnostik ya. Boleh pakai software dan gabungan software dan juga Excel biar mencoba secara sendiri-sendiri begitu untuk kelompok. Nah, ada pertanyaan lagi tidak selain safety untuk pencilan dan amat tambah pengaruh? Ibu, saya mau nanya, Ibu. Boleh, silakan Tania. Mau mastiin aja untuk yang keterangan RI itu dia emang harus besar dari 2 ya, Ibu, RI-nya. Betul, betul. Oh, baik, terima kasih, Bu. Sama-sama. Jadi kan RI lebih besar dari 2. RI itu adalah EI dibagi simpangan baku E gitu ya teman-teman. Mungkin lebih besar dari 2. Jadi EI lebih besar dari 2 simpangan baku E-nya. Jadi secara konsep ya, kalau nilai residual ini sudah lebih besar dari 2 kali simpangan baku. Simpangan baku itu kan jarak rata-rata antara data kita dengan rata-rata ya. Jadi kalau jaraknya udah jauh, dikali 2, lebih jauh lagi, nah itu dia disebut sebagai pencilan. Jadi betul 2 ini adalah suatu nilai yang tetap ya, yang apa namanya, udah pasti 2 gitu ya. Kalau yang lain kan masih bergantung dari P, bergantung dari N, atau bergantung dari nilai F tabel gitu ya. Tapi kalau untuk RI itu nilai bakunya dibandingkan dengan 2 saja. Itu artinya nilai tersebut lebih besar. Nilai galat ini kalau sudah lebih besar dari 2 kali nilai simpangan baku ini, itu sudah disebut sebagai pencilan, teman-teman. Nah, ada lagi selain Tania? Saya mau nanya, Bu. Boleh, Pak Rika. Saya mau nanya di SPSS saya bagian SIG-nya tuh ada tanda kurang dari itu artinya apa ya, Bu? Boleh sharing nggak? Oh, boleh, Bu. Boleh, silakan. Boleh langsung, atau saya harus stop share dulu kali ya? Nah, silakan. Udah terlihat belum, Ibu? Proses. Nah, mana? Oh, itu. Ini kayak gini, Bu. Ini artinya Iya. apa ya, Bu? Ya, berarti nilai kamu itu udah kurang dari 0,001. Artinya kecil sekali. Kalau saya kan tadi langsung 0,000 ya. Iya, Kalau Ibu, di kalau nggak salah. langsung. Nah, ini kurang dari 0,001. Dia seperti memperlihatkan bahwa nilai p-value-nya sangat kecil. Dan kenapa 0,001 itu kan 1% ya? 0,001 itu. Nah, itu kan biasa digunakan untuk alfa. Jadi dia ingin menandakan bahwa p-value-nya itu kecil sekali dan sudah kurang dari 1% gitu. Kalau kita kan tadi nyebutnya alfanya 0,05 ya. Nah, ini sama saja kalau udah kurang dari 0,001, ya itu udah pasti kurang dari 0,05 juga gitu. Jadi nggak apa-apa. Kalau udah menandakan kurang dari seperti ini, ya berarti itu udah tolakan 0, Farika. Dia ngasih tahu bahwa p-value-nya kecil sekali dan itu di bawah 1% gitu. Kalau dia nilainya besar, dia akan muncul di sini nilainya sekian gitu. Ya, ini menandakan nilainya sangat kecil dan sudah di bawah 1%. Bisa dipahami? Baik, Ibu. Oke. Terima Ya, kasih. yang lain juga seperti itu sama, tandanya kurang dari sekian gitu. Atau keluar angkanya seperti saya tadi 0,000. Kalau saya tadi kayak ibu hasilnya. Oke, berarti ada yang berbeda. Nggak apa-apa ya, nanti kalau ada tandanya seperti Farika tadi, jadi maknanya berarti sudah kurang dari 0,01. Sekalipun kita gunakan alfanya 5%, dia pasti juga tolak 0, karena kurang dari 1% kan juga kurang dari 5% ya. Jadi jangan khawatir.
Nah, tadi saya terlewat di SPSS untuk uji normalitas secara formal ya. Coba kembali lagi ke SPSS teman-teman. Karena tadi kalau lihat di Excel itu kan visualnya ini masih debatable ya. Ada yang bilang ini belum share screen ya. Baik. Ini kan masih debatable ya. Kita coba lakukan uji hipotesis. Uji apakah datanya itu berdistribusi normal atau tidak. Jadi menggunakan pengujian hipotesis. Kalau normalitas H0-nya itu adalah data sisaan menyebar normal. Ya, jadi H1-nya adalah data sisaan tidak menyebar normal. Seperti itu. Berarti kita kembali ke SPSS. Kita akan menguji data res 1 ini, ya, apakah dia berdistribusi normal atau tidak, menggunakan uji formal. Caranya adalah klik analyze, ya, yang mau coba analyze, kemudian descriptive statistics, lalu masuk ke explore. Oke, ya. Kemudian kita akan menguji normalitas dari sisaan ya. Maka pilih yang unstandardized residual. Nah, jadi kalian kalau ini kan nggak cukup ya namanya, kalian disorot aja nanti akan kelihatan namanya. Nih pilih yang unstandardized residual, masuk ke dependent list. Begitu. Udah, yang lainnya nggak perlu diisi, kotak yang lainnya masuk ke bagian plots. Di bagian plots ini ada kotak centang untuk normality plots with test. Jadi diklik bagian itu. Jika sudah, continue, lalu oke. Nah, ya, ini adalah output yang kedua dari explore. Karena menunya tadi kita adalah menu explore nih teman-teman ya. Jadi kalau mau lihat outputnya di sini menu explore. Dan klik yang test of normality di sini. Nih, test of normality. Dia akan langsung menunjukkan hasilnya sebelah sini. Sekali lagi scroll bisa ya, tapi kan kadang lama nih kalau nge-scroll itu. Apalagi layar ini tuh gabungan output dari yang pertama running sama yang berikut-berikutnya teman-teman. Jadi kalau kalian running berkali-kali, outputnya akan muncul di layar ini semua. Jadi kita khawatirnya keliru nanti melihat outputnya ya. Jadi makanya langsung aja ke navigasinya di sini. Klik test of normality. Nah, kalian lihat di bagian test of normality itu ada 2 buah uji normalitas. Yang pertama adalah uji Kolmogorov-Smirnov. Yang kedua adalah Shapiro-Wilk. Bedanya apa? Kalau menggunakan uji Kolmogorov-Smirnov, biasanya untuk data yang jumlahnya besar. Beberapa referensi ada yang bilang minimal 30 atau minimal 50 begitu. Ya, sedangkan Shapiro-Wilk ya berarti kurang dari nilai tersebut. Nah, karena data kita adalah 13, berarti kita akan lebih baik kalau menggunakan Shapiro-Wilk. Dan lihat di sini Shapiro-Wilk kita punya statistik ujinya 0,908. Sorry. Derajat bebasnya 13 dan nilai p-value-nya adalah 0,173. Nah, di Farika berapa nilainya Farika? Saya P-value. ketinggalan, Bu, yang ini, Bu. Oh, coba di ini dulu. Balik lagi, saya mau tahu. Tadi kan kamu datanya pertidaksamaan munculnya. Di mana ketinggalannya? Coba. Analyze. Biar kita bisa lihat outputnya. Masih sama, masih beda atau sudah sama? Habis analyze apa ya, Bu? Deskriptif. Deskriptif. Terus Lalu explore. explore. Habis itu apa, Bu? Nah, lalu kamu klik yang unstandardized ini. Unstandardized residual. Coba Ke disorot dulu. Udah, Bu. Ke dependent atau ke faktor, Bu? Ke dependent. Masukkan ke dependent. Udah, Ibu. Lalu klik plots. Klik plot, iya. Di checklist yang normality plots-nya.
Ada Hmm. kotak normatif velocitas, Oh iya, udah, Bu. lalu continue, Mm-mm. lalu oke. Oke, Bu. Nah, coba lihat di outputnya, kamu klik yang test of normality nih, yang sebelah kiri ini. Oh, signya nggak ada ini, Bu. Nggak ada tanda apa-apa, Bu. Berapa nilainya? Sama kayak Ibu. Nah, 173. oke. Jadi ketika dia tidak signifikan, tuh pasti dia nilai dimunculkan. Ya, kalau tadi dia memperlihatkan bahwa nilai kecil sekali begitu. Jadi kalau kita punya nilai p-value-nya 0,173, teman-teman, ini nilainya adalah lebih besar dari alfa, lebih besar dari 5%. Kalau lebih besar, kita terima total angka 0. P-value kita lebih besar dari alfa. Berarti terima total angka 0. 5. Terima ya. Terima H0, maka lihat data sisaannya menyebar normal. Jadi udah nggak mungkin berdebat lagi ya, karena berdasarkan hasil hipotesis uji Shapiro-Wilk, data kita, sisaan kita menyebar normal. Jadi terpenuhilah asumsi normalitas sisaan. Nah, itu uji formalnya, teman-teman ya. Nah, sekarang kita masuk ke asumsi sisaannya itu saling bebas atau tidak ya. Jadi di paparan berikutnya itu di pertemuan ke-10 ya, kita bisa melakukan uji untuk sisaannya itu saling bebas atau tidak. Jadi sisaan saling bebas atau tidak juga bisa kita gunakan sebetulnya eksplorasi berdasarkan grafik ya. Nih, sisaan saling bebas itu kita membuat nilai Y duga dengan sisaan. Ya, X-nya itu nilai Y duga, Y-nya itu adalah nilai sisaan. Nah, ini ya, kita bisa buat scatter plot-nya. Nah, ini belum semua. Bloknya hanya segitu, sebentar-bentar. Nah, ini bisa kita gunakan plot ini, teman-teman, untuk pemeriksaan asumsi homogenitas ragam dan homogenitas ragam sisaan dan independensi sisaan atau sisaannya saling bebas atau tidak gitu ya. Nah, jadi kriterianya adalah teman-teman, ketika kita ingin melihat apakah asumsi sisaannya itu, apakah sisaan itu saling bebas atau tidak, lihat tebaran titik-titik sisaannya ini. Kira-kira menurut kalian, apakah sisaannya ini menyebar acak atau tidak? Atau dia apakah memiliki pola tebarannya? Kira-kira kalau dari gambar ini, apakah gambar titik-titiknya berpola atau dia tersebar secara acak, teman-teman? Acak, Bu, acak. Acak ya, tidak ada polanya. Sehingga kita bisa mengasumsikan bahwa sisaan kita itu saling bebas. Ingat secara visual ya, secara visual sisaan kita saling bebas. Kalau untuk uji homogenitas dengan grafik yang sama, kita kategorinya atau kriterianya itu adalah lebar pita sisaan sama untuk semua Y. Lebar pitanya itu sama katanya. Artinya kita hanya melihat ini teman-teman. Yang dimaksud pita itu ya. Pita itu dari titik 0 ke atas sama dari 0 ke bawah. Gitu. Ini pita maksudnya. Kalau kita lihat sebaran antara sisaan dan topi ini kan paling bawah yang ini ya. Jadi kira-kira ya di sinilah lebar pitanya segini misalnya ya. Yang atas lebar pitanya ya kira-kira segini gitu ya. Jadi kalau kalian lihat yang bawah ini sampai nilai negatif 3 di sini
yang atas di sini hampir 4 begitu. Nah, ini juga visual ya, mungkin ada yang memperdebatkan atau tidak. Tapi kalau saya memberikan saran, selama sumbu Y-nya ini masih relatif dekat ya, yang 1,3, yang 1,4 begitu, itu bisa kita anggap secara visual itu homogen teman-teman, karena lebar pitanya hampir sama. Gitu. Jadi antara sebaran dari sini ke sini ya, ini relatif sama lebarnya begitu. Sehingga kita bisa mengatakan bahwa sisanya itu adalah ragamnya homogen. Seperti itu. Misal yang satu di sini 2 ya, lalu di sini 4. Nah, itu mungkin ada indikasi nggak homogen ragamnya. Ya karena lebar pitanya udah lumayan berbeda, lumayan jauh begitu. Nah, kalau mau pakai uji formal juga bisa ya, bisa menggunakan yang namanya Bruch-Pagan, tapi saya nggak akan bahas di sini. Ya. Ini tes untuk menguji normalitas, homogenitas ragam. Karena kita harus melakukan transformasi dulu ya. Lalu setelah transformasi kita regresikan lagi datanya. Jadi panjang ya. Jadi saya batasi aja untuk pembelajaran. Untuk homogenitas kita melihatnya secara visual saja, teman-teman ya. Karena nggak langsung keluar di dalam software, kita harus analisis, kita harus melakukan transformasi dulu di data galatnya. Gitu. Jadi kalau untuk homogenitas kita berdasarkan visual saja ya. Gitu. Nah nanti di sini kalau berdasarkan data yang kita punya, karena relatif sama antara pitanya ya, maka kita bisa menyatakan bahwa varians dari sisanya itu adalah homogen. Nah, kemudian kita fokus ke sisaan saling bebas. Sisaan saling bebas kalau secara visual di sini nggak ada pola, sehingga kita bisa berbicara sisaannya saling bebas. Nah, kita bisa melakukan uji formalnya, namanya uji Darwin-Watson, teman-teman ya. Nah, uji Darwin-Watson di sini ada di PowerPoint. Oke, saya ingin memperlihatkan dulu nih. Kalau misalnya, nah ini ada pola tertentu nih, ya sisaannya. Kalau kalian lihat, ya kalau per pola ada turun, naik, turun gitu ya. Antara data berikutnya ini seperti mengikuti pola data sebelumnya, gitu. Maka kita bisa mengindikasikan dia ada sisaan yang tidak saling bebas. Nah, itu biasanya masuk ke dalam data yang time series ya, data yang berdasarkan waktu begitu. Kalau selama dia plotnya acak ya, berarti kita bisa mengasumsikan dia saling bebas. Nah, ini uji Darwin-Watson, teman-teman. Untuk mengecek uji formal ya, uji formal untuk sisaannya itu saling bebas atau tidak. Hipotesis nolnya adalah rho sama dengan 0, atau sisaannya itu saling bebas. Satunya tentu dia tidak saling bebas atau ada autokorelasi namanya. Jadi ketika sisaannya tidak saling bebas, maka disebutnya terjadi autokorelasi. Dan ini adalah statistik ujinya, D kecil. Di mana dia sebetulnya selisih antara nilai sisaan ke T dengan nilai sisaan T-1. Jadi nilai sisaan dengan nilai sisaan sebelumnya gitu ya. Dikuadratkan lalu dibagi dengan jumlah nilai sisaan yang masing-masing dikuadratkan. Nah, ini adalah Darwin-Watson. Nah, kriteria ujinya agak berbeda nih, ya, karena dia ada tabel sendiri. Makanya tadi saya share tabel Darwin-Watson. Oke, kalian perhatikan. Jadi, Darwin-Watson itu tabelnya nilainya akan dari 0 sampai 4. Ya, dalam interval ini itu terbagi ke dalam menjadi 5 daerah. Jadi nanti ada DL itu adalah berarti tabel Darwin-Watson tapi yang bagian bawah, lower gitu ya. Nanti ada DU, ada 4 min DU, ada 4 min DL. Ketika dia nilainya berada di antara 0 sampai DL, nilai Darwin-Watson kita yang kita peroleh ya teman-teman. Kalau dia posisinya di sini, maka dia masuk ke dalam keputusan terjadinya autokorelasi positif. Artinya ada autokorelasi. Artinya data kita tidak saling bebas. Begitu pula kalau ada di antara 4 min DL dan 4 nanti statistik uji yang diperoleh. Berarti dia ada autokorelasi
negatif atau ada autokorelasi lah. Berarti sisaan tidak saling bebas. Kalau misalnya dia jatuh di antara DU dan 4 min DU, artinya di tengah-tengah ini tidak ada autokorelasi atau inilah yang kita harapkan jatuhnya di tengah sini. Kalau tidak ada autokorelasi berarti sisaannya saling bebas. Dan kalau jatuhnya di antara DL dan DU atau 4 min DU dan 4 min DL itu tidak dapat disimpulkan. Artinya kita tidak dapat menyimpulkan apakah sisanya itu saling bebas atau tidak. Itu adalah kriteria uji bagi uji Darwin-Watson. Bu, kalau jatuhnya nanti tidak dapat disimpulkan bagaimana misalnya? Ya, kalian coba lihat aja dulu dari plotnya tadi. Apakah memang ada kecenderungan dia mengikuti suatu pola tertentu? Kalau memang kalian yakin sekali bahwa itu sifatnya acak, ya berarti kalian bisa kuatkan hasil asumsi ini adalah berdasarkan visual saja gitu. Nggak apa-apa ya. Gitu. Tapi kalau misalnya ternyata tadi uji homogenitasnya tidak terpenuhi, sisaannya saling bebas juga jatuhnya di sini, ya berarti artinya itu udah harus diperbaiki datanya ya, harus ditinjau ulang seperti itu. Apakah ada uji lain selain sisaan saling bebas ya? Tadi ada contohnya misalnya uji tanda di atas, tapi itu jarang digunakan ya. Biasanya yang digunakan itu adalah uji Darwin-Watson ini teman-teman. Nah, kalian tadi lihat di output SPSS yang pertama pertama kali running ya, coba dibuka lagi SPSS-nya. Output yang pertama nih di bagian model summary itu ada statistik uji Darwin-Watson. Ya, nilai kita adalah 1,488. Nah, saya kembali ke PowerPoint dulu. Saya tulis di sini D-nya adalah 1,488. Sekarang kita coba lihat tabel Darwin-Watson-nya. Nah, ini adalah tabel Darwin-Watson untuk alfanya sama dengan 5%. Ya. Kalian lihat bentuk tabelnya. Di bagian kolom itu kalian ada nilai K. K itu apa? K itu banyaknya variabel X. Ya. Jadi itulah kenapa P itu K plus 1. Ya, karena satunya itu milik B0, teman-teman. Jadi K itu banyaknya X. Kita punya X-nya sama dengan 2 ya. Berarti lihat ke K-nya sama dengan 2. M-nya kita 13. Ya, berarti DL-nya adalah 0,8612, DU-nya 1,5621. Ya. 0,8612 1,5621. Sudah jelas ya? D kita ini 1,488 itu jatuhnya di sini. Di antara DL dan DU. Sehingga tidak dapat disimpulkan. Nah, seperti ini berarti kalian coba lihat kembali di visualnya secara grafik. Apakah memang ini mengikuti pola tertentu? Kalau saya meyakini ini tidak ada pola tertentu ya teman-teman ya. Acak gitu. Ya, berarti kita bisa alasan kita ya kita bisa gunakan berdasarkan visual ini seperti itu. Jadi ya sisaannya tidak mengikuti pola tertentu atau dia saling bebas begitu. Ya. Betul ya, ini 1,488 masuk di sini kan ya, tidak dapat simpulkan kan? Gitu. Ada pertanyaan untuk asumsi homogenitas dan sisaan saling bebas? Bisa dipahami? Bisa ya, Bu. Jadi ingat, pertama asumsinya adalah sisaannya menyebar normal atau tidak. Sisaan menyebar normal atau tidak, kalian bisa menggunakan grafik ini atau menggunakan uji formal, menggunakan uji Shapiro-Wilk kalau datanya kurang dari 50.
Kalau datanya lebih dari 50, maka gunakan yang uji Kolmogorov-Smirnov. Oke. Kemudian asumsi yang kedua adalah asumsi homogenitas ragam. Homogenitas ragam siapa? Ragam sisaan juga. Ya. Untuk ragam sisaan dan untuk independensi sisaan, ya, kalian cukup buat satu grafik ini. Tapi cara memandangnya beda. Kalau homogenitas, kalian lihat dari lebar pitanya. Lebar pita ke atas dan bawah ini. Itu relatif sama atau tidak. Karena itu artinya apa? Menggambarkan sebaran titik-titiknya itu sama atau enggak nih. Ya, untuk semua Y itu, Y topi. Sebaran sisaannya itu sama atau tidak. Kalau antara yang di atas dan di bawah relatif sama, berarti kita bisa mengatakan bahwa sisaannya itu homogen ragamnya. Asumsi yang ketiga itu adalah apakah sisaannya saling bebas atau tidak. Nah, dengan grafik yang sama, kalian lihat polanya. Ya, apakah polanya ini acak atau tidak? Atau tebarannya mengikuti suatu pola tertentu. Kalau berpola, maka dia nggak saling bebas. Kalau acak, dia saling bebas. Kalau secara visual sudah sangat meyakinkan bahwa dia tidak berpola, maka kalian bisa menyatakan bahwa memang sisaannya saling bebas. Kalau kurang yakin, ya silakan melakukan uji formal menggunakan Darwin-Watson dengan kriteria seperti ini. Ya, tetapi kalau misalnya hasilnya tidak dapat disimpulkan, gitu ya, dan kalian masih meyakini bahwa si datanya ini menyebar acak, ya, berarti kalian gunakan alasan berdasarkan visual. Kalau masih nggak yakin juga, visual nggak yakin, hasil dari ujinya juga tidak yakin gitu ya, maka kalian boleh untuk melakukan transformasi data misalnya. Seperti itu. Ya, ini asumsi sisaan saling bebas. Nanti setelah ditransformasi, ya kalian harus uji lagi semuanya, normalitas sampai dengan sisaan saling bebas. Asumsi yang berikutnya, ketika berbicara regresi berganda, ya, itu adalah pengecekan multikolinearitas. Apakah ada hubungan antara variabel X atau tidak? Nah, tadi nilainya ada di VIF ya. Ada di VIF di sini, di bagian koefisien. Ketika VIF-nya sudah lebih dari 10, maka X itu saling, ketika lebih dari 10 berarti ada multikolinearitas. Jadi yang kita harapkan nilai VIF-nya ini adalah kurang dari 10, teman-teman. Itu adalah uji asumsi normalitas, uji asumsi regresi linear berganda. Ketika semua asumsi itu terpenuhi, teman-teman, maka model regresi yang sudah kalian peroleh, kalian boleh terapkan di lapangan. Mau memprediksi ya silakan, ya. Mau memberikan kesimpulan generalisasi mengenai pengaruh X terhadap Y dalam suatu kota atau dimanapun itu ya berdasarkan sampel yang diambil itu sudah boleh karena sudah valid ya, sudah dilakukan uji asumsi regresi linear seperti itu. Misal ya, ternyata di sini R square-nya udah tinggi tapi ada asumsi yang tidak terpenuhi, kalian mau tetap running ya, itu nggak valid hasil R square-nya di sini. Jadi lebih baik uji asumsinya semua terpenuhi tapi R square-nya tidak terlalu tinggi dibandingkan dengan sebaliknya. Ya, jadi R square ini nilainya berlaku juga kalau asumsinya udah terpenuhi semua, teman-teman. Dan itu tidak semulus yang dibayangkan. Kadang kalau kita ngambil data di lapangan, data real gitu ya, nggak selalu bagus datanya. Ya, pecilannya bisa banyak, mungkin ada kesalahan input dan lain-lain. Sehingga kadang model regresi itu R square-nya juga nggak terlalu tinggi. Ya, tetapi itu nggak masalah selama semua asumsinya terpenuhi. Ya tentu yang kita harapkan asumsinya terpenuhi semua, R square-nya juga tinggi. Gitu ya. Jadi minimal 70% lah R square-nya kalau bisa gitu ya. Tapi ada misalnya ada yang skripsi nih ya di salah satu prodi begitu mengambil apa pemodelan gitu yang sama-sama ukuran kecocokan modelnya dari R square gitu. Dia asumsinya udah terpenuhi semua, tapi R square-nya itu rendah gitu, di bawah 50%. Ya, padahal dia sudah berusaha sedemikian rupa gitu untuk melakukan penanganan pada data gitu ya. Tetap aja R square-nya kecil. Nah, itu bisa saja seperti itu karena memang data di lapangannya jelek, kita udah nggak bisa ngapa-ngapain lagi. Nah, seringkali itu menjadi artinya dimaklumi gitu ya, asalkan kita memberikan saran ya, saran dalam penelitian tersebut sebaiknya bagaimana nih ya agar R square-nya itu besar. Mungkin ada hal-hal yang terlewat pada saat
teknik pengambilan sampel atau bagaimana ya, yang lupa untuk dilakukan sehingga menghasilkan data yang kurang baik misalnya. Gitu. Kalau ngambil data sekunder sih kalian nggak masalah ya, ngambil dari website atau dari publikasi resmi. Tapi kalau kalian udah ngambil data di lapangan itu harus ke lapangan lagi kan pasti harus mengeluarkan tenaga lagi, harus meluangkan waktu lagi dan lain sebagainya. Jadi bagi saya kalau dalam penelitian nanti fokusnya adalah di apakah asumsinya itu semua terpenuhi atau tidak di situ. Ya, itu yang lebih penting sebetulnya. Ya tentu penting juga R square tinggi, kemudian juga asumsinya juga terpenuhi. Ada yang kadang menggunakannya adjusted R square. Kenapa? Karena nilai R square biasa ini sebetulnya lebih sensitif kalau kita menambah variabel X atau menambah data gitu. Karena ketika bertambah nilai atau banyaknya X atau banyaknya data, itu R square itu bisa bertambah juga gitu teman-teman. Jadi kadang nilai R square tinggi itu bisa dipengaruhi oleh hal tersebut. Sehingga ada adjusted R square yang bisa mencoba menyesuaikan rumusnya itu untuk mempertimbangkan tadi kenaikan jumlah banyaknya X ya dan juga banyaknya data. Tapi di sini kalau dilihat adjusted R square-nya juga masih tinggi ya 89% gitu. Jadi ada yang lebih suka menggunakannya adjusted R square. Ya, jadi ini adalah materi keseluruhan untuk regresi diagnostik teman-teman ya. Jadi kalau kalian lihat PowerPoint yang saya share sebetulnya di sana ada beberapa masukan gitu untuk penanganan autokorelasi ya, kemudian juga penanganan homogenitas, misalnya dari segi transformasi data, misalnya ini ya, untuk pengaruh asumsi saling bebas yang tidak terpenuhi, ini ada akibatnya dan juga ada penanganannya. Kalau dari segi penanganannya, kita bisa merubah transformasi, melakukan transformasi peubah. Nah, atau menggunakan model deret waktu. Jadi persamaan regresi biasanya itu harus lebih advance ya, regresi linearnya itu yang menggunakan data deret waktu. Atau kita gunakan metode pendugaan parameternya jangan OLS, jangan metode kuadrat terkecil ya, tapi metode kuadrat terkecil terboboti gitu, atau weighted least square gitu. Kemudian kalau yang homogenitas tadi juga sama. Nah, ini beberapa alternatif bentuk transformasinya. Ya, jadi kalau kita mau transformasi peubah, biasanya misalnya mau peubah Y, ini bentuk-bentuk transformasi yang umum yang bisa digunakan. Nggak sembarang transformasi ya, kalian boleh lihat kira-kira akar Y itu lebih cocok kalau gimana gitu ya. Kalau bentuk akarnya ditambah akarnya plus 1, ini bagaimana? Misalnya yang akarnya ditambah akarnya plus 1 ini bisa kita gunakan jika ada beberapa nilai Y yang sangat kecil atau bernilai 0. Ya, 0. Nah, itu kita coba transformasi akarnya plus 1 Y-nya ya. Kemudian kita jadikan log ya, atau len Y begitu jika rentang Y-nya itu besar. Jadi kalau kalian ngambil data, misalnya data keuangan ya, kan ada yang mungkin hanya ratusan sampai miliaran misalnya, kan itu sangat skalanya atau rentangnya kan sangat besar ya. Nah, untuk mencoba menyetarakan gitu ya, kalian bisa transformasi menggunakan log Y gitu. Nah, hal-hal seperti ini itu bisa dilakukan teman-teman, opsinya ya, untuk merubah struktur data dan berusaha agar asumsi-asumsinya menjadi terpenuhi. Ini salah satu solusinya seperti itu. Jadi homogenitas sama sisaan ini biasanya nyambung. Ya, kalau dia nggak terpenuhi itu bisa gunakan transformasi peubah. Ya, peubahnya itu adalah peubah Y. Ini ada contoh untuk tadi ya, kalau misalnya autokorelasi terjadi gitu. Misalnya menggunakan transformasi peubah ya. Ini tapi berdasarkan Cochrane dan Orcutt ya. Nanti boleh dibaca. Itu sebagai informasi aja teman-teman ya. Tidak harus digunakan. Nah, ini tadi terkait multikolinearitas. Kalau dia terjadi multikolinearitas, kita boleh membuang peubah bebas yang dimiliki. Artinya yang punya korelasi tinggi sama peubah bebas yang lainnya. Cuman kalau peubah bebasnya hanya sedikit, ya sayang sekali kalau dihapus. Ya, jadi menurut saya
kalian terapkan nomor 1 ini, membuang variabel bebas yang ada multikolinearitasnya, itu kalau poba bebasnya tuh banyak. Ya, jadi kalau hanya sedikit jangan ya, gitu. Sehingga usaha yang bisa dilakukan adalah menambah sampel, teman-teman ya. Coba ditambah sampelnya, memungkinkan atau tidak begitu. Atau menggunakan pendekatan lain. Jadi dalam regresinya nanti digabung dengan ada yang namanya analisis komponen utama. Nah, kalian sayangnya nggak belajar ya, bukan nggak belajar sebetulnya. Ada mata kuliah analisis peubah ganda ya, tapi mahasiswa PEMAT itu nggak pernah ada yang ngambil. Padahal itu sangat dekat dengan kondisi sekarang yang maraknya adalah big data dan data mining. Ya, jadi klasifikasi, clustering itu semua adanya di analisis peubah ganda. Cuman nggak pernah ada yang ngambil gitu. Mungkin melihat sejarah ya, kakak kelasnya ngambil mata kuliah apa sih gitu. Jadi kalian nggak belajar analisis komponen utama ini. Nggak apa-apa ya, nggak apa-apa. Cuman ini sebagai informasi saja. Ada contohnya di bawahnya kalau mau lihat ya. Tetapi kalau ada multikolinearitas, sekali lagi lihat banyak atau enggak X-nya. Kalau dibuang nanti malah jadi tinggal sedikit ya variabel X-nya. Seperti itu. Nah, itu ya teman-teman ya. Jadi 2 pertemuan terakhir ini dari minggu lalu dan hari ini kita sudah sama-sama mempelajari prosedur regresi diagnostik baik secara visual maupun melalui uji formal. Baik secara manual menggunakan Excel dan juga menggunakan software SPSS. Berikutnya, tindak lanjutnya, nanti saya akan memberikan satu kasus di mana teman-teman silahkan melakukan diagnostik ya terhadap suatu data. Artinya dengan prosedur yang sama kita lakukan saat ini dan minggu lalu, kalian tampilkan nanti model regresi yang terbaiknya itu yang mana, gitu. Ya, jadi nanti akan saya share petunjuk tugasnya seperti apa, berikut juga pembagian tugas kelompoknya. Oke? Ada yang ingin ditanyakan? Silakan. Udah cukup ya. Nanti saya baik. Gimana, Sep? Mau nanya? Cukup, Ibu. Minggu depan kemungkinannya saya tidak bisa memberikan pengajaran karena saya ada kegiatan di luar kampus. Ya, tetapi nanti saya coba cek dari sana apakah sekiranya bisa disambi gitu ya. Nanti kita lihat apakah bisa atau tidak. Harapannya bisa agar tidak ada KP. Ya, karena ini aja sebetulnya saya punya hutang 1 ya. Kita sudah di pekan 11 tapi masih pertemuan 10. Nggak apa-apa gitu. Jadi kita lihat ya minggu depan nanti seperti apa. Dan jadwalnya mungkin tetap di hari Rabu saja pukul 10 untuk offline. Kalau misalnya nanti labnya sekiranya sulit, jangan di 512 ya. Karena menurut Pak Bani, di 512 itu setengahnya komputernya kurang bagus, ya sehingga untuk SPSS-nya juga nggak ada gitu. Ya, jadi hanya setengahnya aja. Nanti mungkin di H- berapa, kita harus lihat di hari Rabu itu yang kuliah di lab itu mata kuliah apa saja. Mungkin nanti beberapa hari sebelumnya saya bantu juga untuk konfirmasi ke dosennya ya, kira-kira dipakai atau tidak, online atau tidak. Kalau tidak, maksudnya kalau susah gitu, ternyata memang selalu dipakai offline, mungkin kita bisa tidak apa-apa di ruang kelas ya, tapi mungkin teman-teman bawa laptop, gitu aja solusinya ya. Kalau tidak ya online. Ya harapan saya sih kita masih tetap bisa offline ya, tapi kalau sesekali online juga nggak apa-apa ya, tapi jangan online semua juga ya gitu, biar teman-teman bisa beda, pasti belajar online dan offline itu pasti beda. Baik, nanti ini saya share Excel yang barusan. Kalau untuk SPSS nanti dicoba aja teman-teman ya, karena tadi menunya nggak banyak kan, sebetulnya hanya di analyze regression linear, kemudian yang satunya hanya di deskriptif dan explore untuk uji normalitasnya. Oke, alhamdulillah ya hari ini kita bisa menuntaskan materi regresi diagnostik. Pertemuan berikutnya kalian akan mempelajari bagaimana memilih model regresi terbaik berdasarkan beberapa metode. Oke, nanti diinfokan lagi minggu depan bagaimana perkuliahannya ya. Terima kasih sekali lagi, mohon maaf sekali lagi saya nggak enak banget sebetulnya mendadak ngasih tahu harus online. Ya, tapi memang badannya nggak kuat ya, jadi mohon maaf sekali lagi. Semoga teman-teman juga semua dalam kondisi sehat walafiat. Semoga apa yang dipelajari hari ini juga bisa bermanfaat.
Saya tutup perkuliahan hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semua. Waalaikumsalam, selamat Waalaikumsalam. siang Ibu. Makasih. Terima Selamat kasih siang, Bu. Bu. Sama-sama.